Di ngapain ada lagi kaedah qawaid fikih gitu ya. Kaedah itu itulah qawaid. Qawaid itulah kaedah gitu ya. Udah gitu penulisan hadis minggu lalu sudah kita perdebatkan. Saya sudah suruh cek ke KBBI, hadis itu tidak pakai T lagi. Ya, di sini masih pakai T gitu ya. Ya, nggak pakai ST lagi. Ya. Kemudian ada di sini di halaman 3 menukil dari Jazuli. Tapi kenapa harus cetak miring begitu? Ya, di setelah I'malul Kalam ya, secara sederhana bla bla bla. Kenapa cetak miring itu? Kapan dia italik, kapan dia tidak italik gitu ya. Kemudian kalau ini kutipan langsung harusnya lebih dari 5 baris ke atas dia sudah 1 spasi. Saya nggak tahu apakah ini langsung atau tidak langsung gitu ya. Kemudian ada di halaman 3 juga salah penulisan ihmal ya, nggak pakai alif dia. Nampak nggak di paragraf kedua setelah pembahasan ya, ada ya alifnya nggak ada ya. Kemudian ayat ini saya agak aneh sebetulnya. Kalau di panduan penulisan karya ilmiah di Fakultas Syariah itu, bahkan di mana-mana saya kira, setelah ayat itu arti. Habis arti baru dibuat dalam kurung QS Al-Baqarah .2.223 misalnya kan, baru footnote. Footnote baru dirujuk Departemen Agama RI, Quran dan terjemahannya gitu. Bukan dia di atas misalnya di sini misalnya QS Qaf .218 footnote baru menyebutkan ayat kemudian menyebutkan arti, enggak seperti itu biasanya ya. Tapi ayat kemudian arti, kemudian setelah arti buka kurung QS Al-Baqarah atau Qaf .218 baru di footnote ya. Nah, gitu. Baik, kemudian dan begitu seterusnya ya. Kemudian hadis Tirmizi itu tidak dirujuk. Ya, di kitab mana Tirmizi itu menyebutkannya? Tirmizi itu ada Sunan Tirmizi, ada Syama'il Muhammadiyah. Kitab mana? Kamu merujuk ke kitab apa Tirmizi ini? Ya, tidak disebutkan di sini. Oh ada ya? 7 Imam Tirmizi. Di atasnya Pak, ditaruhnya. Oh iya, kamu buat begitu juga. Hadis juga begitu. Teks hadis, kemudian terjemahan, baru buka kurung HR Tirmizi, tutup kurung, baru di footnote. Gitu. Makanya saya di sininya nggak ada, tapi rupanya di atas dia ya. Ya. Ada judul buku Tirmizi namanya Al-Malik Al-Kabir. Nah salah lah, kamu nggak boleh mengutip ke jurnal. Maksudnya rujukan nggak boleh mengutip ke jurnal, boleh melihat pernyataan, ya, kemudian merujuk ke jurnal. Tapi kalau hadis, walaupun ada di jurnal itu, rujuk ke kitab aslinya, jangan menukil dari jurnal itu, nggak boleh. Makanya saya kira nggak ada Imam Tirmizi punya buku namanya Al-Malik Al-Kabir. Tirmizi. Wallahu alam ya, tapi dicek lagi lah. Cek lagi. Terus di halaman 5 ya. Al-aslu fil kalami al-haqiqatu. Itu ya. Di sini kan al-aslu fil kalami al-haqiqati. Ya. Dan ini kan katanya menukil juga dari jurnal. Lengkap kaedahnya, barisnya plus artinya. Kan begitu kan? Saya dengar tadi begitu kan ketika ditanya. Ini apalagi penulis jurnal itu tidak mumpuni, membarisi aja masih salah begitu ya.
apalagi artinya. Artinya memang ada beberapa kaedah ini seperti yang dikritik kawan kalian tadi, memang kurang pas gitu, nggak bisa dipahami ya. Contohnya nih, al aslu fil kalami al haqiqatu. Al haqiqatunya itu khobar ya, al aslu fil kalami itu mubtada. Jadi kalau misalnya al aslu fil kalami al haqiqati, mana khobarnya? Nggak ada, gantung dia ya. Jadi al aslu fil kalami al haqiqatu, kalau mengartikan begini, pada dasarnya ya, ucapan atau perkataan itu dimaknai hakikatnya atau dimaknai arti hakikatnya atau arti sesungguhnya. Itu dia. Kalau dibilang ini ucapan itu adalah asal hakikah, nggak paham itu. Jadi kalau dibilang pada dasarnya ya, perkataan itu dinilai atau dimaknai makna sesungguhnya. Tapi kalau nggak bisa dimaknai makna sesungguhnya, dia dimaknai makna majaznya atau makna kiasannya. Itu kaidah berikutnya nanti ya. Nah, kaidah pertama, kaidah cabangnya ya, al aslu fil kalami al haqiqatu, pada dasarnya sebuah perkataan itu atau ucapan itu dimaknai hakikatnya atau dimaknai makna sesungguhnya ya. Kalau saya bilang misalnya saya melihat harimau, kira-kira harimau itu yang kayak mana? Binatang ya, binatang buas, bertaring gitu. Dah, itu yang terbayang, itulah hakikat itu. Tapi ketika sulit memaknai makna itu, maka dimaknai makna majasnya. Misalnya saya bilang, saya tadi waktu sholat Jumat melihat singa di mimbar, di atas mimbar. Nggak bisa kita bayangkan, masa ada singa di atas mimbar ya. Maka ketika ta'azzaratil haqiqah ya, ketika tidak memungkinkan untuk memaknainya makna hakikat, makna sesungguhnya, maka yusoru ilal majaz, dia diganti atau dimaknai secara makna kiasan. Berarti singa yang saya tengok di atas mimbar itu apa? Adalah laki-laki, orator, pemberani, mengkritik pemerintah misalnya ya, semangat dan lain sebagainya dalam berpidato. Itulah yang dimaksud dengan singa. Seperti singa padang pasir yang kita memang ada singa di padang pasir tuh. Kalau onta ada di padang pasir. Kalau singa tuh saya kira nggak ada di padang pasir. Afrika. Ya. Padang pasir Afrika. Mungkin ya kalau di Afrika ya. Kalau di Saudi ya. Baik, intinya itu. Kalau pernyataan itu, ucapan itu bisa dimaknai makna hakikatnya, makna sesungguhnya, maka wajib dimaknai seperti makna sesungguhnya. Tapi kalau nggak bisa, kebingungan kita. Ada orang mengatakan, saya melihatmu bagaikan rembulan, atau kok rembulan, disampaikan kepada istrinya, bukan pacarnya ya, karena pacaran nggak boleh ya. Disampaikan kepada istrinya, dek, kau dek bagaikan rembulan katanya. Bingung juga kita, masa rembulan kayak gitu ya. Berarti maknanya makna majas itu rembulan itu ya, bukan makna hakikat. Oke. Yang kedua, kaedahnya idza ta'azzaratil haqiqatu. Jadi bukan ta'zirat, ta'azzaratil haqiqatu. Ganti arti barisnya. Dan kalau kenal sama penulis jurnal tuh bilang, bro ganti bro barisnya dan artinya, bilang gitu. Masa berani-berani nulis di jurnal tapi bersalahan. Ya, idza ta'azzaratil haqiqatu yusoru ilal majaz. Kalau berhalangan dimaknai secara hakikat, ta'azzarat kan uzrun. Uzrun itu kan berhalangan ya. Kalau berhalangan, jika berhalangan dimaknai, jika sesuatu perkataan berhalangan dimaknai secara makna hakikat atau makna sesungguhnya, maka dimaknai secara makna majaz dalam kurung kiasan. Ya, mengartikannya. Ya. Kalau berhalangan, suatu kata berhalangan dimaknai makna hakikatnya, ya, makna sesungguhnya dalam kurung sesungguhnya, maka dimaknai makna kiasan, ya.
atau makna majaz. Oke. Kemudian kaidah ketiga gitu juga salah juga barisnya. Idza ta'azzara, ya itu fiil madhi, ta'azzara, ya ta'azzaru kalau berhalangan, ya. Bukan ta'dziru. Idza ta'azzara i'malul kalami yuhmalu. Jangan itu apa ya? Yahmilu. Apa baca barisnya itu? Yahmilu. Nah, salah lah. Jadi kalau berhalangan i'malul kalam, maka dia diabaikan. Nah, saya udah jelaskan makna i'malul kalam itu tadi. Belum ya? Makanya banyak pertanyaan yang pertanyaan itu sendiri karena ketidakfahaman terhadap kaidah itu, ya. Dan karena penjelasan kaidah yang belum jelas, ya. Jadi arti i'malul kalam itu bukan hanya memaknai, tapi memberikan efek hukum. I'mal, memberikan amal, memberikan efek hukum. Jangan sampai perkataan orang itu tidak memiliki makna dan tidak memiliki efek hukum. Jadi mengartikan i'malul kalam artinya memberikan efek hukum, memaknai perkataan dalam kurung memberikan efek hukum. Aula min ihmalihi, lebih baik daripada mengabaikannya. Jadi kalau ada orang bilang, apalagi di depan hakim, tadi malam aku mencuri, kira-kira menurut hakim atau hakim mengatakan enggaklah bohong lah ente itu, atau dimaknai oleh hakim dan diberi efek hukum, yaitu dia sebagai pencuri dan dihukum. Kira-kira mana? Kalau ada orang mengatakan tadi malam aku mencuri, ya, kira-kira diabaikan oleh si hakim, ya, atau si hakim mengatakan oh berarti ente tadi malam mencuri, itu memaknainya. Yang kedua memberikan efek hukum, ya dihukum dia, yaitu dipotong tangannya kalau sampai nisab, ya, dan lain sebagainya. Dan itu yang lebih utama, memberikan makna dan memberikan efek hukum terhadap suatu perkataan itu lebih baik daripada mengabaikannya. Nah, jangankan gitu, coba kalian sekali-kali naik pesawat, kemudian bilang sama pramugari itu, Mbak, di tas saya ini ada bom. Turunkan ya? Diturunkan. Ditangkap, bukan diturunkan aja, ditangkap. Bilanglah coba. Di tas, walaupun dia bercanda. Ya. Nah, karena apa? Karena harus di'malul kalam. Diberikan efek hukum, dimaknai perkataan itu, kemudian diberikan efek hukum terhadap perkataan itu. Maka tadi ada yang bertanya, kasih contoh. Contohnya misalnya gini, tapi ada contoh yang salah di sini. Nanti mau saya kritik, ya. Waktunya 15 menit lagi. Kalian terlalu lama diskusi untuk hari ini, ya. 1,5 jam kalian diskusi tadi. Bagus satu sisi, tapi tak bagus untuk sisi yang lain. Iya, nanti Ustaz Heri mau ngomong lagi 1/2 jam. Semana tuh? Awak udah 1/2 jam, Ustaz Heri 1/2 jam. Baik. Contohnya begini. Ada seorang bapak atau seorang kakek lah tua, dia mengatakan, ya, aku hibahkan mobilku kepada anakku. Dah. Tapi ternyata dia ini anaknya udah mati, ada anaknya 1 udah mati. Tapi anaknya ini punya cucu. Kira-kira, ya, kalau menurut kaidah ini, perkataan si kakek ini harus diberi makna, diberikan efek hukum, ya. Diberikan makna bagaimana? Ya, nggak ada anak, cucu pun anak juga kan. Kalau dalam bahasa Arab tuh cucu itu, ya, ibnul ibni namanya, iya kan? Ibnul ibni kan anaknya anak, ya anak juga. Berarti pertama dimaknai anak di sini adalah cucu. Cucu dimaknai sebagai anak, itu pertama. Kedua, kasih efek hukumnya. Berarti hibahnya jatuh kepada anak, ke cucu.
Yang salah di sini kalau seseorang mewasiatkan, ada nanti di sini di halaman berapa itu? Kalau wasiat mana sampai kepada ahli waris? La wasiat ahli waris. Di sini ada di sini. Nanti sampai ke situ kita. Ya. Contoh jika seorang mewasiatkan kalau kepada anaknya, tapi nggak ada anak, yang ada cucu, maka wasiat itu sampai ke cucu, nggak salah, karena wasiat itu la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau saya berwasiat misalnya kalau aku mati nanti rumah yang sana untuk anakku yang pertama misalnya, itu nggak boleh, ya. Kalau hibah boleh, ya. Kalau hibah boleh sebelum mati. Kasih, ini anak untuk anak ini untuk anak yang ini. Sama lagi kita kayak ngasih jajan, ngasih kereta ke anak kita, itu kan hibah. Ya boleh, tapi kalau wasiat nggak boleh. Kalau aku mati, hartaku untuk anakku yang pertama saja, nggak berlaku itu, batal demi hukum. La wasiyata li waris. Di sini ada contohnya. Ya, mohon dikritisi itu, ya. Tidak jatuh tidak ditanfis wasiat itu kalau diwasiatkan kepada ahli waris. Ya. Apa lagi tadi sampai? Ya intinya itulah. Itu memahami makna kaedah dan memberikan contoh yang konkret. Jadi dia harus dimaknai dan harus diberi efek hukum atas perkataan itu. Jangan sampai perkataan itu tidak memiliki makna dan tidak memiliki efek hukum. Itulah yang namanya ihmal. Yang ihmal itu memaknai dan memberi efek hukum. Ihmal itu tidak memaknai dan tidak memberi efek hukum. Ya, makanya kalau ada perkataan itu lebih baik, lebih diutamakan dia diberi makna dan diberi efek hukum atau ihmal, ya. Tapi kalau tidak mungkin idza ta'azzara i'malul kalam yuhmal. Kalau tidak mungkin untuk dimaknai dan diberi efek hukum, maka perkataan itu diabaikan. Misalnya, ya. Misalnya gini. Tadi malam aku lihat Tuhan, gitu. Perlu nggak dimaknai bahwa dia melihat Tuhan? Enggak, udah diabaikan aja kalau gitu. Ya. Atau tadi malam aku lihat buruk misalnya, ada sayapnya, kuda ada sayapnya. Ya, itu kan di zaman Nabi ketika Isra Mi'raj. Ya, sekarang tuh nggak ada lagi. Ya. Itu perkataan itu ya diabaikan saja, dianggap aja dia halu gitu ya. Halu. Tapi selama bisa dimaknai, ya, maka dia harus dimaknai dan diberi efek hukum. Dan kaidah ini menjadi kaidah besar, kaidah asasiyah. Yang dulunya itu, ya, kaidah asasiyah itu cuma 5. Kemudian sekarang banyak ulama yang memasukkan kaidah i'malul kalam aula min ihmalihi itu menjadi kaidah ke-6 asasiyah. Jadi qawaid kubro asasiyah itu menjadi 6, ya. Tidak 5 lagi. Di banyak buku disebutkan seperti itu. Kemudian kaidah berikutnya, zikru ba'di. Jadi bukan zakaro ba'du. Ya. Repot mengartikannya, zakaro ba'du ma la yatajazza ka zikri kullihi. Kenapa enggak dibuat ka zakaro kulluhu? Kalau begitu. Ya, yang betul itu nanti sampaikan sama penulis jurnalnya itu, ya. Zikru ba'di ma la yatajazza'u ka dzikri kullihi. Ya, menyebutkan sebagian dari sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, maka seakan-akan dia menyebutkan semuanya, keseluruhannya. Ya. Jadi misalnya orang mengatakan dia mau nengok mau menyebutkan enggak kulihat batang hidungmu. Udah. Dia menyebutkan kan sebahagian daripada tubuh kawannya, yaitu batang hidung. Tapi kan enggak terpisahkan antara batang hidung, mata, muka, rambut, kaki, kepala, badan, semua jasad itu enggak terpisahkan. Walaupun dia menyebutkan sebahagiannya, tapi kadzikri kullihi, seakan-akan dia menyebutkan
Semuanya. Ketika dia bilang nggak kutengok batang hidungmu, artinya nggak kutengok jasadmu dari rambutmu sampai kakimu. Itulah dia. Kalau tidak mungkin dipisahkan, ya, maka seakan-akan dia menyebutkan keseluruhannya. Itu dia. Dzikru ba'di ma la yatajazza'u ka dzikri kullihi. Ya. Menyebutkan sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi, maka seakan-akan dia menyebutkan keseluruhannya. Ya, saya nggak tahu makna yang di situ apa dibuat situ ya. Tapi yang jelas ya, sebahagian yang mencakup keseluruhannya nggak bisa dipahami. Ada yang bisa memahami ungkapan sebahagian yang mencakup keseluruhan, bisa nggak dipahami? Masa ucapan sebahagian mencakup keseluruhan? Ya. Tapi kalau bisa dibagi-bagi, maka dimaknai makna itu. Ya. Misalnya kita satu kelas ini ada berapa? 20 orang. Ya. Kemudian yang keluar satu, ada yang bilang, ku tengok si Ahmad keluar. Ya Ahmad aja, berarti bukan semuanya. Itu bisa dibagi-bagi. Tapi kalau nggak bisa dibagi-bagi, seakan-akan dia menyebutkan keseluruhannya. Seperti tadi, ku tengok batang hidung, nggak ku tengok batang hidungmu. Ya, itu nggak bisa dibagi-bagi antara mata, kepala, hidung, kuping, tangan, kaki, nggak bisa. Jadi seakan-akan dia mengatakan nggak kulihat kau secara keseluruhan, dari mulai rambut sampai ke mata kaki. Ya. Kaidah berikutnya, ya, mohon diganti itu artinya juga nggak bisa dipahami. Ya. Boleh minum. Ada lagi kue raya ya. Nyesal juga kemarin nggak nyicipi ya kan. Ustaz Heri nyicipi, saya enggak. Satu pula itu. Satu ya. Ya. Baik, maunya terus adalah sampai habis Syawal ya kan. Ini kan masih Syawal sendiri ya. Kalau pikir minggu depan masih ada, nggak usah dimakan lah minggu ini, saya pikir kan. Minggu depan nggak ada. Saya malu, maunya dibawai gitu kan. Itu yang pas. Nggak, itu anggap aja itu nggak benar ya. Oh nggak, salah, anggap aja benar ya. Ikmalul kalam. Berarti dia udah bisa mempraktekkan kaidah ikmalul kalam itu. Ya, yang lain belum paham, dia udah paham. Insyaallah besok dia yang itu. Yang bawa. Ikmalul kalam juga nih. Iya, ketika dia ngomong gitu harus kita maknai dan harus kita kasih efek hukum. Ya kan? Terus kaidah berikutnya, al-wasfu fil hadiri laghun. Barisnya dibetulin ya. Wa fil hadiri mu'tabarun, bukan mu'tabirun. Bilang sama penulis jurnal itu lagi ya. Aduh, gawat kali kalau ini dinukil dari jurnal kayak gini tulisannya, ya. Jadi artinya memberikan ciri, sifat, penjelasan terhadap sesuatu yang ada di depan mata, hadir itu yang ada di depan kita. Itu laghun, sia-sia. Jadi misalnya depan kita ini ada katakanlah si Ahmad. Ya, nggak usah orang lah ya. Handphone. Ya. Kemudian kita bilang, ya, handphone ini warnanya putih. Ngapain dibilang lagi? Memang udah putih warnanya. Jadi mensifati, memberi ciri terhadap sesuatu yang nyata di depan mata, itu laghun, sia-sia. Nah, kalau mau memberi ciri-ciri, memberikan informasi, memberikan penjelasan kepada sesuatu yang, tengok kaidah berikutnya, yang ghaib, yang nggak ada, baru betul itu. Nah, jadi al-wasfu fil hadir, memberikan sifat, penjelasan, ciri-ciri terhadap sesuatu yang nyata di depan mata, yang hadir itu di depan mata, hadir, laghun, itu sia-sia. Wa fil ghaibi mu'tabarun, tapi memberikan informasi, kemudian ciri-ciri, penjelasan
terhadap sesuatu yang gaib, yang tidak ada di depan mata, baru muktabar itu dianggap, baru benar. Muktabar itu kan dianggap benar, ya. Kalau nggak ada, ya memanglah aku punya kereta hilang, Vario warna hitam, ya. Kemudian platnya gini-gini, di depannya ada saya taruh stiker ini itu, itu baru betul. Tapi kalau di depan mata kita bilang ini nih Vario saya warnanya merah gitu kan, ada stikernya, ada gasnya, tengok di sini, ngapain dikasih penjelasan, sia-sia. Nah, kalau dalam mahfuzat itu ada disebutkan laisal khabaru kal muayanati, informasi itu, kabar itu tidak seperti melihat. Kalau lihat itu kalah khabar itu. Orang kita udah lihat langsung kok kayak mana keretanya, ngapain lagi diinformasikan? Orang depan mata, ya, laisal khabaru kal muayana. Informasi itu tidak seperti dengan melihat langsung. Muayana itu melihat dengan mata kepala. Ya. Baik. Berapa menit lagi Ustaz Heri? 2 menit lagi. Kayak mana satu makalah lagi nih? Ini aja belum habis. Makanya jangan banyak salah-salah. 7. Halaman 7 tengok. Perwalian, betul? Betul nggak? Tengok halaman 7, betul? Kira-kira betul nggak kawan-kawan? Coba tengoklah. Perwalian betul nggak itu? Isinya apa? Tentang apa? Perwakilan, bukan perwalian. Kau salah ketik atau menajur yang salah. Kalau saya bilang bukan perwalian, itu perwakilan. Perwakilan kan terkait dengan ucapan orang yang mewakili. Tolong ini sampaikan si fulan. Harus disampaikan ke si A, jangan ke si B. Karena dia harus memaknai apa yang diucapkan oleh orang yang mewakilkan kepada dia. Cerita wali pula di sini, Bah. Ya, perwakilan. Kalau menurut saya, ya. Terus halaman 8. Ini dia halaman 8. Dalam contoh di atas, meskipun seorang berwasiat untuk memberikan harta kepada anak-anaknya, namun jika ia tidak memiliki anak tetapi hanya cucu-cucunya, maka wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Tidak dapat dilaksanakan. Cucu-cucunya memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan. Berarti betul ini. Ya, berarti betul. Ya. Jadi dalam hal ini memang wasiat tidak ditanfis. Karena apa? Bukan karena dia tidak punya anak tapi punya cucu, bukan karena dia tidak punya anak, tapi karena batal demi hukum. Ya. Ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Ya. Jadi ya mungkin ada sisi benarnya, ada sisi salahnya di sini. Jadi batal itu namun jika ia tidak memiliki anak tetapi hanya cucu-cucunya, maka wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Apa yang kalian pahami di sini? Kenapa tidak ditanfis wasiatnya? Karena cucu bukan anak, berarti di sini bukan ikmalul kalam. Karena di sini katanya, ente nggak punya anak, ente punya cucu, maka tidak ditanfis wasiatnya. Kalau menurut saya, anak-anak atau cucu-cucu bisa mewakili ayahnya, tapi bukan di wasiat. Di warisan boleh dia mewakili. Ahli waris mengganti kan ada. Dan itu di hibah boleh dia mewakili bapaknya boleh, tapi di wasiat nggak boleh. Jadi tidak ditanfis wasiat ini bukan karena dia tidak punya anak dan hanya punya cucu, tapi karena tidak boleh wasiat kepada ahli waris, dan anak cucu termasuk ahli waris. Jadi perlu juga dikoreksi nih, ya. 9 siapa nih? Muhlis Usman, ya. Jadi tidak diberi wasiat itu bukan karena dia tidak punya anak, hanya punya cucu, tapi karena batal demi hukum.
ahli waris tidak boleh menerima wasiat, ya. La wasiyata liwarisin, itu jelas ya hadisnya, sahih. Selanjutnya di halaman 10, halaman 9 ada nggak? Oke, di halaman 9 kesalahan-kesalahan itu aja, cetak miring. Halaman 10, coba kalian baca di paragraf paling atas. Tanpa izin dari istri pertamanya, pernikahan tersebut dianggap melanggar ketentuan syariah dan oleh karena itu tidak dapat diterima secara hukum. Berarti tidak sah pernikahannya kalau tidak ada izin dari istri pertama. Itu pendapat mazhab mana? Dan kau menukil dari mana ini? Dari hukum perkawinan di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia. Tapi kan apakah itu hukum Islam? Enggak. Enggak, itu mazhab siapa? Yang mengatakan kalau tidak izin dengan istri pertama maka perkawinannya tidak sah. Saya gini ya gini, kita kan udah kelasnya bukan kelas S1 lagi gitu ya, artinya ya kita baca lagi lah, maksudnya membandingkan. Nah, kalaupun mau menukil mengadopsi pernyataan dia ini, harusnya ada pembanding yang lain. Ya, pembanding yang lain. Bilang di dalam kitab fikih seperti ini, ya. Bahwa tidak, pokoknya jelaskanlah, ya. Ini memang tak ada satu mazhab pun yang mengatakan itu, ya. Mungkin fikih hukum perkawinan di Indonesia mungkin begitu, ya kan. Tapi harus dijelaskan karena kita kan orang akademisi, kita anak hukum keluarga, maka kita harus jelaskan secara fikih dulu, fikih Islam, ya, atau kita bandingkan dengan fikih Islam, gitu ya. Oke. Ya, di daftar pusaka itu hanya penulisan transliterasi aja yang salah, ya. Al-asbab wan nadzair, kemudian fikih dan lain sebagainya. Satu lagi kayak mana nih? Sadari. Kalian masuk lagi habis nih? Masuk lagi? Jelaskan sebentar aja. Jelaskan sebentar aja. Sebentar aja, kira-kira kalau yang itu hampir sama terkait dengan cetak miring, huruf kapital, ya, penulisan footnote, ya, ayat, hadis. Ayat harus dirujuk ke Quran, hadis harus dirujuk ke kitab hadis, jangan ke buku orang, ya. Atau hadis diambil dari fikih misalnya, atau hadis diambil dari kitab kumpulan hadis, nggak bisa. Hadis diambil dari Bulughul Maram, nggak bisa. Hadis diambil dari Subul Salam, nggak bisa, ya. Tapi hadis harus diambil dari kitab perawinya. Misalnya Bukhari Muslim, ambil dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tirmizi harus diambil dari kitab Tirmizi, ya. Ahmad harus diambil dari Musnad Ahmad, ya, dan seterusnya. Itu secara umum. Yang kedua, pertanyaan lagi belum selesai. Banyak pertanyaan tadi saya nggak setuju. Apa ini padahal nggak ditanya, tapi dia ngasih komentar, menjadi komentar yang salah. Yang dia katakan kalau seorang ibu mengatakan kepada anaknya, kau bukan anakku, kalau dalam warisan katanya dia tidak dapat waris, gitu kan? Kalau memang ada niat. Iya, ada niat atau tidak ada niat. Sementara jawaban si pemakalah tadi udah betul, bahwa pemakalah bilang tadi tetap dapat warisan kan? Saya nggak bahas dari warisannya, Pak. Saya cuma bilang Tetap anak dia, gitu kan? Oke. Tetap anak dia. Oke. Di mana cari saya satu kitab yang mengatakan bahwa kalau seorang orang tua mengatakan kau keluar dari ahli waris, dia tidak dapat warisan. Cari satu buku. Tadi saya bilang itu bisa mengeluarkan Iya. warisan kalau dipandang dari kaidah niat, Pak. Enggak, ya kita kan udah kepada waki, udah
pertanyaan, apakah ini masuk ke dalam kaidah atau tidak? Oh, berarti dia tidak mendapatkan warisan. Tadi yang saya bantu secara dua Pak, secara nasab dan secara pewarisan. Ah. Kalau secara nasab tidak bisa dikenakan kaidah ini. Tapi kalau secara warisan, kalau dia memang ibunya itu bilang kayak gitu karena dia ingin menuntut warisan, itu bisa jadi kalau dipandang dari niat untuk memutuskan warisan itu. Nggak bisa. Karena begini, nanti anaknya bisa menuntut. Mawani'ul irsi itu cuma 3, penghalang warisan itu cuma 3. Ya, di kitab mana aja kau cari, itu cuma 3. Yang pertama adalah ikhtilafuddin, beda agama. Sementara ini nggak beda agama. Masalah sur nggak sur aja bapaknya, nggak sur dia, ibunya udah, kau bukan anakku, kau nggak dapat ku coret kau dari ahli waris. Itu kan sering di TV-TV itu kan. Kalau nggak mau kau kawin dengan calon yang aku pilih, maka keluar kau dari ahli waris. Ku coret dari ahli waris, nggak ada itu. Ya, sama seperti pembagian harta warisan sebelum mati. Ya, jadi jatuhnya wasiat. Jadi dibuat nanti, dipanggil pengacara, kemudian ditulislah kalau bapak mati maka si A dapat ini, si B, si C, dan ketika bapaknya mati dibacakan oleh pengacaranya. Itu yang terjadi di TV-TV itu, di film-film, ya, di sinetron-sinetron, dibacakan wasiatnya. Nggak berlaku kepada anak-anak. Yang berlaku jadi harta warisan itu, bukan wasiat. Nah, yang tadi itu Mawani'ul irsi itu cuma 3. Di mana-mana buku, bacalah buku-buku itu. Nggak ada si bapak atau si ibu menghalangi anaknya dari warisan, nggak ada itu. Yang ada itu ikhtilafuddin, beda agama, ya, nggak dapat warisan. Yang kedua, arriqu, hamba, salah satu dari orang tua atau anaknya itu hamba, atau dari ahli waris dan pewaris, hamba. Yang ketiga adalah al-qatlu, pembunuhan, ya. Si A membunuh si B, maka si A tidak mendapatkan warisan dari si B. Udah, itu aja 3. Jadi kalau pernyataan ibu atau anak misalnya ngomong, pokoknya ibu nanti nggak dapat warisan dari aku, nggak ada, itu batal demi hukum. Karena mawani'ul irsi itu cuma 3 itu aja, ya. Apalagi ini tidak disebutkan bahwa si anak tidak akan mendapatkan warisan, dia hanya menyebutkan kau bukan anakku, ya. Itu secara logika dua-duanya tertolak. Pertama, gimana dia tidak mengakui itu anaknya, orang keluar dari perutnya kok. Apa mau dipungkirinya? Mau dibalikkannya lagi ke perut, kemudian dirubahnya lagi jadi nutfah, kemudian dimundurkan lagi ke belakang, mana bisa, ya. Itu yang pertama, ya. Nggak bisa dia menafikan bahwa itu adalah anaknya. Yang kedua, warisan nggak ada haknya dia membatasi orang mendapat warisan atau tidak mendapat warisan. Ya, yang berlaku di sini adalah hukum waris, hukum Islam, ya, tentang warisan itu. Ya, kalau kata Islam, kata fikih, kata hadis, ini tidak mendapat warisan karena tiga syarat tadi, ya. Maka itu aja. Yang lain nggak boleh memberi hukum baru terhadap hukum waris. Aku nggak sorko jadi pewarisku, ahli warisku, keluarkan, nggak bisa. Ya. Nah, saya kira itu. Jadi pertanyaan dulu kita, ya. Siapa dosennya nih? Nanti dosennya yang masuk siapa? Tadi saya bilang habis ini ada dosennya, ada. Yazid. Iya, sedikit lagi ya. Jadi intinya itu masih banyak cetak miring yang harusnya cetak miring seperti banyaklah, ya. Di sini ada maqasid syariah, di sini ada hifzun nafs, ya, hifzun nasl, semua tidak cetak miring, ya. Betul nggak itu pemakalah? Nah, harusnya cetak miring. Kemudian
kaedahnya itu tidak lengkap. Tadi sudah di-share sama Ustaz Heri ya. Kaidah itu bunyinya kullu lafzin wudi litamlikil aini litamliki al aini halan yasihu an nikah yasihun nikah. Itu kan sampai yasihu saja. Wa ma laisa kadzalika la yasihu bihi. Tambahkan artinya ya. Kemudian di sini ada tazwid, itu tidak cetak miring ya, ada sighat ya. Banyak sekali ya. Terus ada uruf ya. Nah, kemudian kaidah kedua juga ada kesalahan di sini. Tengok halaman 6. Halaman 6 ya. Bukan dimulai dari yasluhu kullu man yasluhu. Ya, tapi kullu man yasluhu ayyakuna qabilan lil aqdi bi nafsihi yanaqidun nikahu bi syahadatihi. Wa kullu man yasluhu ayyakuna waliyan fin nikahi yasluhu ayyakuna syahidan fihi. Terus ya, qabil ya, orang yang mengucapkan qabul namanya cetak miring ya. Kemudian nah, tadi dibaca al aslu fil asya'i al ibaha hatta yadullud dalilu, yang sebetulnya hatta yadullud dalilu ala tahrim ya. An-niyatu fil uqudi mu'tabaratun ya, bukan mu'tabiratun. Terus di halaman 10 ada ayat wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Tadi bacanya wa imanikum ya. Yang betul wa imaikum. Terus artinya tuh nggak sempurna. Artinya tuh baru berhenti di nikahilah, nikahkanlah ya, orang-orang yang sendirian di antara kamu. Terus wasolihina min ibadikum wa imaikum mana artinya? Ya, itu baru sampai minkum. Ya, al ayyama minkum. Ya. Terus ya ini tadi hifzuddin, hifzul akal, hifzul nasl, hifzul mal, itu semuanya tidak cetak miring ya. Yang harusnya cetak miring. Kemudian daftar pustaka. Kalau tadi kan salahnya enggak banyak. Daftar pustaka. Asy-Syarbi ini taruh di abjad mana? S, bukan A ya. Kalau Al-Bajuri betul itu di abjad B ya. Tapi yang pertanyaan saya itu Nujaim Ibnu itu dibalik, tapi Ibnu Qudamah kenapa nggak dibalik? Di tiga baris terakhir. Hah? Kok pilih kasih? Pilih kasih dia. Nujaim Ibnu dibalik, Ibnu Qudamah nggak dibuat Qudamah Ibnu. Ya, nggak boleh pilih kasih. Ya. Oke, saya kira itu ya. Pertanyaan ini adalah minggu depan aja lah. Banyak kali pertanyaannya, ada 6 pertanyaan.